J.K. Rowling pernah berkata, if you don't like to read a book, you haven't found the right book. Hari ini gue udah sama bestie gue. Yeay! Halo. Iya. Nih, coba kenalin dulu dong. Nama gue Bintang, gue temennya Gia yang kebetulan juga suka baca sih. Ya. Jadi for your information nih teman-teman, Bintang ini suka banget baca. Kita tuh udah temenan dari kapan ya? Dari awal kuliah lah. Awal-awal kuliah. Dan dari sepanjang itu juga cuman Bintang ini satu-satunya temen diskusi gue soal buku. Ya keren banget. Aduh, thank you banget. Karena menurut gue buku itu eksklusif sih, nggak semua orang lo bisa ketemu tiba-tiba terus suka buku gitu. Iya, betul sih. Kalau orang main gaming kan sering ya kita lihat. Kalau gaming kan karena udah modern hobi lah ya. Jadi kayak semua orang pasti pernah main game, entah itu yang offline atau online. Tapi kan kalau buku nggak semua orang baca buku, itu sih. Ya, ironi ya. Memang kadang old school tuh susah. Gimana rasanya? Deg-degan nggak? Random banget ya, gue tiba-tiba ngajakin podcast gitu. Apa yang ada di pikiran lo pas gue ajak? Karena gue kayak, ya apa nih, apa sih namanya, apa dia dapat kerjaan atau emang dia pengen buat-buat aja gitu. Gitu. Kayak, ya gabut aja ya kan. Ya benar-benar. Oke, jadi lo kan udah suka baca nih. Tadi lo juga ada statement di awal ya. Emang apa sih yang bikin lo suka baca? Mau dibilang sebenarnya baca itu menurut gue dari kecil tuh nggak pernah susah gitu loh. Kalau misalnya orang-orang kayak belajar tuh apa namanya anaknya susah banget nih baca nih atas gimana gitu, kayak gue tuh enggak lempeng aja gitu. Ya udah baca aja kayak soalnya gini apa kan gue sering jalan-jalan kan sama mama gue apa segala macam, jadi sukain baca-baca yang kayak banner-banner yang di apa gue coba tuh hanging gitu lah on the street, kayak gabut banget kan karena kan zaman kita kecil tuh kan gak ada handphone. Bener. Terus misalnya karena kita anak bungsu ya, sebagai itu anak kayak bungsu pasti Gen Z awal banget yang masih ngerasain generasi milenial gitu nggak sih, nggak ngerasa internet sama sekali dulu kecil kan. Ya. Baru itu gadget baru ada HP Nokia yang nggak ada, bukan smartphone lah intinya kan. Ya bukan smartphone, tapi zaman game-game ya bener lah ya kalah kalau udah zaman kayak gitu kita usianya berapa. Tapi from when yang lo exactnya bener-bener into ke buku? Buku sih apa nih ya, kalau suka kayak nulis scribble-nya sih dari kecil, cuman kalau untuk itunya kayaknya SD. Soalnya sering beli tahu dari majalah Bobo sih. Iya. Apa sih Bobo itu ya ampun, udah zaman kapan banget. Sekarang masih ada nggak sih sebenarnya Bobo tuh? Gue nggak pernah lihat lagi juga di toko-toko buku. Bobo sih sebenarnya masih ada, cuman kayak jarang keluar lagi. Cuman kalau zamannya gue dulu tuh pasti setiap minggu beli. Even tuh gue skip satu tuh tetap beli 2. Tapi lu berlangganan tuh, kan ada langganannya. Nah, nggak berlangganan, jadi kan namanya ya kita mengikuti mama saya gitu kan, belanja segala macam. Jadi kayak ada tuh kan zaman dulu kan kayak banyak gitu yang apa namanya keliling-keliling kan, nah beli kayak di lampu merah kan biasanya kayak gitu sih, lampu merah kayak koran segala macam biasanya ada kayak gitu. Nah, gue tuh keren teman kita buku Bobo pertama kali tuh karena kan gue tuh tinggal sama oma waktu masih kecil. Oma tuh sering kalau misalnya habis jemput gue nih mampir ke toko yang jualan kayak koran, beli TTS. Atau teki silang sumpah. Terus kayak gue tuh keliling-keliling di situ dan pertama kali eye catching-nya ke Bobo itu. Dari sejak itu udah gue pasti kalau nenek gue ke situ gue akan beli Bobo. Dan dia suka ngomel tuh, kemarin masih ada bukunya. Ya emang buku bakal habis dimakannya kan enggak gitu. Itu benar. Iya, buku kan berganti terus ya, karena apalagi majalah kayak gitu. Iya, majalah terus diperkenalkan lagi dengan apa sih namanya dulu komik. Karena abang suka banget komik kayak Naruto, Detektif Conan, terus baru yang kayak baca novelnya banget itu SMP. Iya, gue juga ngerasa banget SMP itu awal masuk SMP nih, kayaknya tahun 2012-an gitu ya. Itu semua cewek di sekolah gue pasti bawa novel ke sekolah. Itu sampai kadang ya, gue tuh punya novel nih, terus gue selesai baca, ada nih temen gue minjem. Itu nanti selesai dia baca nggak tahu kemana perginya. Balik-balik ke gue tuh udah dalam keadaan koyak, nggak jelas gitu. Pasti kayak gitu. Yang kelipet lah, terus tiba-tiba kayak patah. Iya. Udah pasti. Tapi
pengalaman baca novel pertama kali itu nggak terlupakan sih. Gitu ya, karena gue ngerasa mungkin karena kita juga baru masuk proses dewasa ya. Jadi baca-baca novel itu waktu itu yang paling booming novel romance soalnya. Jadi kerasa banget nih kita yang lagi baru gede kan, cinta-cintaan gitu. Ya, gitu deh. Seneng sih. Ya, jadi siapa ya, Love Basket, tuh. Love Basket itu ada 3 nggak sih? 6. Actually 6. Berarti gue nggak baca semua dong ya. Ya, itu seri paling lama kan. Yang lama tuh habis itu ada lagi Mawar Merah, ya. Penulisnya juga sama. Ini, lo tau gak sih yang namanya tuh kayak Jepang-Jepang gitu? Yang dia itu ada dia tuh temanya kayak bukan cuaca, apa sih, musim. Oh, Linatan. Iya, Linatan. Summer, gak tau, gue lupa juga. Kayak summer ini, spring ini, gitu-gitu. Itu sedih sih, gue baca itu sampai nangis, Jen. Lo baca gak sih itu? Enggak ya, nggak ngikutin itu. Itu juga novel I For You, tapi gue lupa penulisnya siapa. Itu ceritanya tentang si ceweknya itu sakit von Willebrand disease apa ya, yang semacam apa sih, kalau misalnya luka tuh nggak bisa sembuh gitu loh. Itu sedih banget terakhirannya, gue nangis itu kayak nah itulah titik dimana gue pertama kali jatuh cinta sama novel, karena gue tuh amazed aja sama buku kok bisa bikin gue nangis gitu. Bukan film, ini kita nggak ngomongin film ya kan, jadi kayak keren gitu. Jadi sejak itu gue pasti sering banget ke toko buku nyari novel. Tapi kalau ngeliat zaman sekarang kan nih, udah teknologi semakin maju, kita udah pegang smartphone semua, anak-anak kecil udah pegang tab bahkan ya, amazed banget gitu. Ibu-ibunya juga udah ngasih anak-anak dari kecil, jadi udah diperkenalkan lah gitu. Jadi sekarang ini semua udah serba teknologi, serba online, serba digital. Menurut lo lifestyle baca buku tuh kuno? Dibilang kuno menurut gue enggak lah, karena pasti kita tiap hari tuh baca. Menurut gue mau lo baca cuman apa namanya guidance doang, misalnya kayak lo lagi apa terus ada guidance, itu tetap lo baca kan dari awal sampai akhir, karena pada akhirnya baca itu bisa membuat nambah apa sih informasi, walaupun awalnya nggak peduli lah ini apa sih, nggak peduli lah, tapi tiba-tiba pada masa depan oh iya ya kayaknya ini tuh penting deh gitu. Apapun itu ya bacaannya. Ini gue juga berpikir gitu sih, nggak ada buku yang nggak berguna. Gak ada sih, betul. Sekalipun buku itu jelek, kita tuh jadinya tetap tahu kan. Maksudnya kita jadi bisa mencirikan gitu, ini buku yang jelek, jadi kita bisa punya pemahaman. Benar-benar nggak ada buku yang nggak ada gunanya. Gue juga setuju sama itu. Karena juga apa namanya, ada beberapa hal yang bisa lo lihat cuma di buku dan nggak bisa divisualisasi ke film. Karena lebih detail dijelaskan di novel atau buku lah. Benar-benar. Kita bisa nulis apa aja kan. Terus kalau misalnya dari kayak adaptasi novel atau ke film gitu, film itu tuh pasti dipangkas, nggak mungkin lo bisa dapet seluruh the whole story, karena pasti dia kepepet waktu. Benar-benar. Author tebal-tebal, dan sebegitu detailnya author itu menjelaskan situasi di dalam ceritanya kan. Jadi hanya otak kita aja nih yang bisa memvisualisasikan seluruhnya. Kadang kan nggak jarang kita nemuin novel yang difilmin terus jatuh ekspektasinya. Iya, karena kita udah baca bukunya, kita udah berekspektasi tinggi nih, oh harusnya di gini lah, kita jadinya ngebandingin kan, padahal itu tuh memang beda ranah. Iya, benar-benar nggak bisa digandingin. Baca. Oke, jadi gue mau ngajakin lo main This or That. Ini seputar buku juga. Jadi simple. Nanti gue tanya, pilih mana, jawab, terus ceritain kenapa alasannya. Oke? Siap? Oke. Mulai. Yang pertama, komik atau novel? Novel jelas. Of course, novel. Kenapa tuh? Coba cerita. Karena walaupun komik juga judulnya baca ya, cuma novel tuh reading experience-nya beda. Karena setiap katanya tuh visualisasi di otak kan, bukan lu lihat dari gambar. Dan kebiasaan kalau kita gambar itu kan cuman kita pengen lihat visualnya aja. Udah whole story-nya tuh kadang kayak udahlah yang penting gue ngeliat aja gitu. Scrolling ujung-ujungnya giliran ditanya kayak apa ya ceritanya tadi gitu.
Sepakat sih. Dan kalau dibaca novel itu kita bisa lebih luas kan, maksudnya nggak terbatas sama gini deh, kalau gue ngibaratinnya itu ya, komik itu kan authornya yang gambar. Iya. Sedangkan kalau novel itu kita yang mikirin gitu kan. Jadi itu kalau komik kita yang menerima visualisasinya author, sedangkan kalau novel tuh kita yang memvisualisasikan pemikirannya author ya kan. Jadi ya gue juga setuju, gue akan pilih novel juga sih. Tapi bukan nggak ini ya, no offense ya, gue tetap baca komik juga sih, ada beberapa komik yang gue baca. Lo tetap baca komik juga kan? Akhir-akhir ini enggak, cuman ya pernah lah pasti komik, apalagi itu kan apa namanya, awalnya saya juga baca Iya. kayak juga itu the best juga sih. Kayak manhwa, cuman kalau yang agak-agak manga tuh udah mulai dikurang. Bener. Next. Betul. Ini agak sulit sih. Gue juga kalau jadi lo juga susah jawabnya. Ini nggak bisa dipilih. Fantasi or romance? Itu sulit banget ya. Tapi itu genre kayak, aduh, semua orang pasti suka dan pasti ada lah ya. Walaupun itu romance pasti ada fantasinya. Kadang fantasi juga ada romance sedikit. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya fantasi deh. Oke, kenapa tuh? Karena fantasi itu lebih kebanyakan tuh ngambil dari mitologi. Terus dia juga biasanya itu uncover sesuatu gitu, kayak apa namanya, journey type of story. Jadi kayak lebih apa ya, bisa apa, seru gitu loh bacanya daripada romance. Karena romance tuh kadang terlalu melankolis, jadi apa namanya, kita jadinya lebih depres juga dari sama karakternya gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang suka depres loh. Dia memilih novel yang sedih, dia nyari novel yang sedih buat bikin dia nangis. Itu gue heran sebenarnya, emang hidupnya terlalu bahagia. Iya, bisa jadi sih ya, terlalu bahagia. Jadi kayak gitu, kebanyakan novel tuh kan lebih yang terkenal tuh kadang yang sad ending daripada happy ending. Karena happy ending tuh kayak apa sih happy ending, gitu-gitu aja lah ya. Kalau satu kan kayak bisa apa namanya, banyak possibilities yang mungkin kita awalnya nggak kepikiran, oh ternyata bisa juga ya kayak gini. Kalau gue nggak bisa pilih. Tapi gue akan pilih fantasi juga sih sebenarnya. Ini gue nggak ikut-ikutan bintang ya. Untuk disclaimer, gue nggak ikut-ikutan, cuman emang gue setuju fantasi itu lebih seru. Karena itu lah ya, gue kan kalau gue mulai baca itu sebenarnya dari TK. Karena kalau gue tidur itu nenek gue akan bacain gue buku cerita. Jadi semua kan buku cerita anak-anak fantasi semua dong. Khayalan nggak ada di kayak kelinci berbicara kan tidak ada gitu kan. Jadi itu yang membuat gue jadi lebih menyukai sesuatu yang imajiner. Jadi melatih imajinasi juga. Iya. Gue juga kan, kita juga pasti akan lebih tertarik sama sesuatu yang kita kurang familiar gitu kan. Kadang-kadang novel-novel fantasi itu butuh imajinasi terlalu tinggi makanya. Cuman spesifiknya ya kalau soal fantasi, gue sekarang nggak bisa bedain antara fantasi sama science fiction. Kalau science fiction kan dia harus berbau-bau kayak teknologi atau space gitu. Iya, tapi kan sekarang garisnya semakin kabur. Menurut lo cerita-cerita tentang superhero itu science fiction atau fantasi? Ya, karena semakin apa namanya, superhero juga kadang dengan bantu teknologi. Iya, benar. Nggak ada hosting apa namanya, fantasi gitu, lebih kan. Terus semua novel kan pasti butuh riset ya. Nah, kalau novel fantasi itu, apalagi science fiction, itu risetnya lebih dalam lagi. Dan gue sering kali menemukan novel-novel yang ceritanya superhero itu nggak cuma sekedar nyeritain soal mitologi atau gimana, tapi ada juga superhero yang misalnya gini nih, dia punya kecepatan lari. Itu ada aja pasti dalam novel itu semacam perhitungan fisika atau gimana gitu. Jadi kayak menurut gue ini jadi fantasi atau science fiction gitu kan. Emang ya gitulah ya. Jadinya sekarang mungkin bisa dipadukan fantasi dan itu. Oke. Ketiga, buku fisik atau e-book? Dengan gempur teknologi ya, tapi saya tetap memilih buku fisik lah. Wih, keren. Kenapa tuh? Karena ini apa namanya,
Kalau buku fisik itu kayak lebih beda gitu. Kalau apa sih namanya? Kalau e-book tuh kan kayaknya bisa di semua. Memang praktis ya. Cuman kayak sensasi baca buku fisik tuh beda. Apalagi apa namanya dengan suasana kita me time segala macemnya, dengan kayak kita apa sih namanya segelas kopi, buku, it's like a habit for me actually. Ya, buku fisik tuh lebih beda. Iya, There's something different about it. setuju. Dan gue itu punya semacam apa ya, momen sakral sendiri ketika gue baca buku non fisik. Apa tuh? Kalau misalnya baru beli buku nih, kan itu di cover plastik gitu ya. Jadi pas sampai rumah, misalnya gue udah mulai baca nih, gue akan membuka plastiknya tuh, aroma kertas tuh kayak Iya, betul sih. surga banget, kayak relax aja gitu, bawaannya tenang. Dan gue paling nggak bisa diganggu di momen itu. Tapi kalau udah baca berapa bab gitu misalnya, nah itu nggak apa-apa deh panggil gue. Kalau lagi momen-momen itu jangan diganggu, karena itu benar-benar sacred menurut gue. Tapi kalau ngomongin buku fisik atau e-book ya, sebenarnya memang banyak kontroversi juga sih soal e-book. Karena kan kemudahannya untuk dibajak ya, untuk diduplikasi, reshare gitu kan. Mungkin kalau e-book yang kayak tersedia di Google Playbook, Google Books ya apa sih, ya kan, terus Amazon kayak gitu-gitu kan, itu memang nggak bisa disimpan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan orang lain untuk menuliskan kembali ya kan. Iya. Gue tuh sering nemuin juga e-book yang sebenarnya belum ada izin untuk diperjualbelikan, tapi sudah dibebaskan gitu. Udah di copy duluan ya. Iya, dan orang tuh jadi, itu menurut gue kasihan ke penulisnya. Ke autornya lah. Benar, harusnya mereka, itu kan kerja keras mereka ya, Iya. buah pemikiran mereka yang nggak semua orang bisa gitu. Dan itu harusnya mereka dapat royalti, itu hak mereka. Tapi karena orang-orang udah banyak dapat itu, jadinya ya gitu deh. Ya kalau nggak restricted ya, kayak nggak dikunci gitu lah pasar ceritanya. Jadi bisa tetap aja di ini. Sayang sih dibajak. Iya sih, tapi kadang kita no money. Bener, itu adalah masalah. Gitu kan. Masalah di negara berkembang ini adalah kita kekurangan materinya untuk meng-afford si buku ini. Iya, betul. Ya, tapi menurut gue harga-harga buku itu emang udah wajar segitu sih. Iya, memang wajar, karena kan apa namanya, terbuat dari apa sih namanya, kertas segala macam, itu juga butuh banyak. Benar. Juga. Kadang kan ada yang mereka bikin covernya itu beda gitu kan, lebih keras atau gimana, udah memikirkan banget lah, misalnya dengan buku yang seperti ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama atau gimana gitu kan, itu. Dan selain itu juga nggak mudah menulis itu. Iyalah, karena gue pernah nyoba nulis, tapi gue selalu berhenti di berapa ribu kata pertama gitu, kayak stuck langsung kan. Langsung ada namanya tuh kalau biasanya tuh apa, writer's block. Iya, writer's block. Dan gue nggak lanjut lagi abis itu. Jadi gue salut sama orang-orang yang bisa nulis, lu tau trilogi kan, bisa berbuku-buku, kayak wow, keren, super banget. Keren sih memang. Oke, terakhir nih untuk penutup. Okay. Lo bisa nggak rekomendasiin ke kita semua buku yang menurut lo wajib kita coba baca? Buku yang wajib dibaca tetap lagi fantasi ya, dari Terelie Bumi series. Wih, Bumi series. Bumi series betul. Itu ada sekitar 14. Wow. Buku. Itu lebih luar biasa lagi penulisnya, bisa membuat 14 buku berkaitan kan. Kayak membuat universe banget ya. Dan apa, petualangannya tuh worth it to read lah, soalnya apa namanya, cerita tentang 3 serangkai yang ternyata punya kekuatan masing-masing, dengan satu anak cowok yang sangat-sangat pintar dengan 2 orang petarung. Keren sih. Dari berbagai klan, dia ada klan bumi, bulan, matahari, bintang, dan seterusnya, yang kayak apa namanya, benda-benda langit lah intinya klan-klannya. Dan itu dunia paralel, jadi, dan juga itu lokal guys, lokal fight. Ya bener sih, kita harus support author Indonesia. Jangan-jangan gue jadi curiga, lo ini ada hubungan sama Terelie apa gimana? Enggak, Dia namanya Bintang kan, siapa tahu jangan-jangan dibalik penampilan lo yang kayak gini
lo menyimpan kekuatan super. Enggak. Tapi awalnya bisa baca itu karena memang nama bukunya Bintang. Oh, jadi membuat lo tertarik gitu ya, Iya. namanya Bintang. Ternyata itu buku keempat. Jadi kan kita harus baca buku yang pertama. Seru. Ya udah deh, bablas deh sampai buku berapa ya bukunya di rumah? 13. Enggak, 12. Jadi hampir semua lo udah collect ya. Hampir. Tapi itulah ya, ada pengalaman yang bisa bikin lo bangga sendiri ketika berhasil mengumpulkan ya, mengoleksi Iya. buku-buku semua dari triloginya gitu kan. Iya, gak trilogi dia banyak. Universe lah gue nyebutnya kayak Universe. The Universe movie. Iya betul sih. Awalnya kan nggak sengaja. Terus tiba-tiba kepilih sampai punya buku yang ke-12 itu kan berarti ceritanya bagus banget. Bagus. Coba, kita harus coba. Ini nggak no endorse, no sponsor. Emang kita pure suka ya sama Terelie dan khususnya si Bumi Series. Bumi Series. Nah aku juga baru itu ya pas di Bumi Series untuk yang buku-buku dia yang sebelumnya baru cuma tentang kamu. Tentang kamu juga worth it. Karena dia keliling-keliling dunia cuma untuk menyelesaikan satu misi. Wih, Keren. Catat ya guys ya. Ya, jadi wah, gak berasa Bi. Udah 15 menit kita ngobrol, seru banget, thank you banget. Yeah. Lo udah mau join, mengiyakan ajakan gue yang mendadak dan random banget itu. Obrolannya seru banget. Dan thank you juga buat semua yang udah dengerin podcast hari ini. Ada kata-kata gak, Mutiara? Untuk orang-orang yang mungkin butuh dorongan untuk baca buku. Untuk baca ya. What you read is what you are. Menurut aku gitu. What you read. Karena kepribadian orang tuh juga dipengaruhi sama apa yang kamu baca. Kalau kamu bacanya cuma ya receh ya kamu juga nggak bakal berkembang gitu guys. Benar. Dan itu juga kita harus lakukan Gio. Ya siap. Oke, thank you banget. Thank you. See you next episode. Bye bye.